Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya M. Ainul Fikri di channel Belajar Prestasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang frasa dan jenis-jenis frasa dalam bahasa Indonesia. Frasa tingkatannya di bawah kalimat. Frasa terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak memiliki sebuah predikat. Di sini pengertian frasa yaitu satuan yang terdiri atas dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Berdasarkan polanya, frasa dibagi menjadi dua. Yang pertama, frasa setara atau frasa koordinatif, yaitu sebuah frasa dikatakan setara jika unsur-unsur pembentuknya berkedudukan sederajat atau setara. Contoh, tua muda. Contoh kedua, merah putih. Yang kedua, frasa bertingkat atau frasa subordinatif atau atributif. Sebuah frasa dikatakan bertingkat jika hanya satu inti dan yang lain hanya sebagai atribut. Contoh, rumah indah, keras kepala. Berdasarkan jenis kata pada intinya, frasa dibagi lagi. Yang pertama, frasa benda atau frasa nomina. Frasa benda atau frasa nomina adalah frasa yang distribusinya sama dengan kata benda. Unsur pusat frasa benda yaitu kata benda. Contoh, Dita menerima hadiah ulang tahun. Frasa hadiah ulang tahun ini termasuk frasa nomina atau frasa benda. Yang kedua, frasa kerja atau frasa verbal. Frasa kerja atau verbal adalah frasa yang distribusinya sama dengan kata kerja atau verba. Contoh, adik akan memakai tas baru besok. Akan memakai di sini termasuk frasa verba atau frasa kerja karena susunannya membentuk suatu kerja atau suatu kata kerja. Yang ketiga, frasa sifat atau frasa adjektifal. Frasa sifat atau adjektifal adalah frasa yang distribusinya sama dengan kata sifat. Contoh, ruang ini gelap sekali. Nah, di sini gelap sekali itu menandakan frasa sifat, menunjukkan sifat dari keadaan sekarang atau keadaan yang ada. Oke, berikutnya frasa keterangan atau frasa adverbial. Frasa keterangan adalah frasa yang distribusinya sama dengan kata keterangan. Frasa keterangan sebagai keterangan, contohnya, tidak biasanya dia pulang larut malam. Tidak biasanya di sini sebagai frasa keterangan. Frasa keterangan sebagai keterangan pada kata kerja. Contoh, saya tidak hanya bertanya tetapi juga mengusulkan sesuatu. Nah, tidak hanya di sini sebagai frasa adverbial, keterangan sebagai keterangan pada kata kerja. Berikutnya frasa bilangan atau frasa numeralia. Frasa bilangan adalah frasa yang distribusinya sama dengan kata bilangan. Contoh, dua orang serdadu menghampirinya ke tempat itu. Di sini yang sebagai frasa numeralia yaitu dua orang, menunjukkan bilangan. Berikutnya frasa depan atau frasa preposisional. Frasa depan adalah frasa yang terdiri atas kata depan dengan kata lain sebagai unsur penjelas. Contoh, laki-laki di depan itu mengajukan pertanyaan kepada pembicara.
di depan itu dan kepada pembicara itu termasuk frasa depan, terdiri dari kata depan. Berdasarkan sifatnya, frasa dibagi lagi antara lain. Yang pertama, frasa endosentris. Frasa endosentris mengandung inti frasa dan terbagi sebagai berikut. Yang pertama, frasa endosentris koordinatif. Frasa ini dihubungkan dengan kata dan atau. Contoh, pintu dan jendelanya sedang dicat. Yang kedua, frasa endosentris atributif. Frasa ini terdiri atas unsur-unsur yang tidak setara. Contoh, pekarangan luas yang akan didirikan bangunan itu milik Pak Tono. Pekarangan luas itu termasuk frasa endosentris atributif. Berikutnya, frasa endosentris apositif. Secara semantik, unsur yang satu pada frasa endosentris apositif mempunyai makna sama dengan unsur lain. Unsur yang dipentingkan merupakan unsur pusat, sedangkan unsur keterangan merupakan aposisi. Contoh, Rani, putri Pak Bambang, berhasil menjadi pelajar teladan. Antara Rani dan putri Pak Bambang itu adalah satu orang. Yang di sini putri Pak Bambang itu adalah frasa endosentris apositif yang merujuk kepada Rani. Berikutnya, frasa eksosentris. Frasa eksosentris tidak mengandung inti frasa. Salah satu pembentuknya berbentuk preposisi. Contoh, dia pergi ke pantai. Ke pantai itu termasuk frasa eksosentris. Sekarang kita bahas frasa berdasarkan maknanya. Yang pertama, frasa biasa. Frasa biasa itu memiliki makna lazim atau makna pada umumnya. Contoh, untuk upacara selamatan, keluarga Budi menyembelih seekor kambing hitam. Kambing hitam diartikan seekor kambing yang warnanya hitam atau warna bulunya hitam. Berikutnya, frasa idiom. Frasa idiom frasa yang tidak sesuai dengan arti aslinya atau mengalami perluasan makna. Kita sering mendengar frasa idiom ini sebagai frasa kiasan. Contoh, dalam peristiwa kebakaran kemarin, seseorang penjaga toko menjadi kambing hitam dalam kejadian tersebut. Kambing hitam di sini bermakna orang yang disalahkan dalam keadaan itu. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang frasa. Pada dasarnya, frasa itu terdiri dari dua kata atau lebih, tetapi belum membentuk kalimat atau belum membentuk klausa karena tidak ada predikat di dalamnya. Frasa bisa terdiri dari dua kata, bisa terdiri dari 3 kata, 4 kata, bahkan lebih. Tetapi di situ tidak mengandung predikat atau kata kerja yang berfungsi sebagai predikat. Contoh 2 kata, wayang kulit. Wayang sama kulit itu terdiri dari 2 kata yang membentuk suatu frasa nomina atau frasa benda. Berikutnya dari contoh 3 kata. Contohnya adalah hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun itu termasuk frasa nomina, terdiri dari 3 kata tetapi membentuk suatu fungsi nomina atau kata benda. Contoh lagi, frasa kerja terdiri dari 2 kata atau lebih yang mengandung kata kerja. Akan diselesaikan malam ini juga. Akan diselesaikan itu termasuk kata kerja atau frasa kerja, terdiri dari 2 kata yang membentuk suatu kata kerja. Nah, cukup sekian materi tentang frasa kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.